kita akan mulai kebaktian kita. Tapi sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita menyalakan lilin Advent keempat kita sebagai pengingat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari Natal. Senang sekali teman-teman kita bisa bertemu kembali di minggu ini untuk beribadah bersama. Tapi sebelum kita memulai ibadah, marilah kita ambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi ini. Saat teduh untuk kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan nyanyian-nyanyian baru untuk Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga. Nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Allah yang menjadikan langit dan bumi, kasih-Nya keamanan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, untuk tema kebaktian kita pada minggu ini adalah menanti dalam pengharapan.
Teman-teman, pasti kita nih pernah nih ngerasain yang namanya H2C. Teman-teman ada yang tahu nggak H2C itu apa? H2C, ada yang tahu nggak? Siapa tuh yang jawab? Iya, saya. Indra ya? Iya, H2C apa tadi? harap-harap cemas. Betul banget. Jadi H2C itu adalah harap-harap cemas. Misalkan contoh kayak kita nih yang sehabis kuliah 4 tahun kita sidang, terus kita tinggal tunggu untuk hasil sidangnya. Kira-kira kita lulus atau enggak. Pasti kan di masa-masa kita menunggu itu kita pasti akan ada masa deg-degan, harap cemas, bertanya-tanya, ini kira-kira kita lulus ini atau enggak gitu. Atau mungkin contoh lain, kita fresh graduate dan kita mencoba untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Dan kita udah selesai interview, tinggal tunggu hasil kira-kira kita masuk atau enggak. Pasti akan ada rasa cemas juga, harap cemas gitu. Atau mungkin yang lebih relate dengan kehidupan kita sekarang nih, kita pasti berharap dan kita juga bertanya-tanya, kapan sih pandemi ini berakhir? Kapan sih kita bisa untuk kebaktian onsite lagi? Kapan sih kita bisa ketemu sama teman-teman lagi secara langsung tanpa online gitu? Pasti dalam harapan kita tuh maunya hal-hal yang baik aja nih yang terjadi sama kita. Kita pasti berharap apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan, apa yang kita tunggu-tunggu itu nggak mengecewakan. Kita berdoa, kita meminta sama Tuhan untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya nih teman-teman, kalau misalkan apa yang kita nantikan itu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, itu bagaimana? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Apakah kita akan mengeluh seperti, loh Tuhan kok begini sih? Tuhan, aku nih udah doa loh tiap malam, tiap hari, kok jadinya begini? Tuhan gak dengerin aku ya? Di dalam Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan itu sudah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Ada kalanya kita sebagai manusia itu pasti mengeluhkan setiap proses yang kita jalani dalam penantian kita. Kita juga mungkin suka membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan teman-teman kita yang lain. Yang tadinya kita memiliki pengharapan dalam penantian kita, nanti setelah kita membandingkan akan muncul kalimat seperti, udahlah, gak usah ngarep lagi, ntar yang ada sakit hati. Yang tadinya kita berharap sekali, kita punya pengharapan, lalu kita menjadi masa bodoh. Padahal Tuhan pernah berpesan ke kita untuk jangan takut dan jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Tapi apakah kita sudah mengimani itu? Teman-teman, saat ini saya persilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang mungkin kadang teman-teman meragukan rencana Tuhan untuk hidup kita. Kemudian saya akan menutup doanya. Inilah doa kami, Tuhan. Ampuni kami yang terkadang kami lupa untuk mempercayakan hidup kami di tangan-Mu. Dan bahkan kami terkadang meragukan rencana yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Jenguklah kami, Tuhan, dan jamahlah kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Sebagai lagu pengakuan dosa kita, marilah kita menyanyikan lagu "Oh Allahku, jenguklah diriku".
Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Terkadang apa yang kita alami saat ini, kita nggak ngerti kenapa sih ini terjadi. Tapi satu hal yang harus kita ingat, tangan Tuhan akan selalu memegang kita. Dan pada saatnya nanti kelak, kita bisa melihat pelangi kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama akan menyambut firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh meyakini bahwa dalam setiap hidup kami, Engkau hadir dan kasih-Mu begitu nyata dalam setiap penantian pengharapan kami, dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan kami, terutama sebagai para pemuda dalam berbagai pergumulan hidup yang datang dalam berbagai bentuk dan wujud. Karena itu biarlah hikmat Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami semua ya Bapa, hingga kami dapat membuka hati dan pikiran kami dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita membuka Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Cerita tentang seorang besar yang punya karya yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana semua itu bermula, kita akan melihat pembacaan Alkitab kita. Saya mulai dari ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang berduka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri
katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan kitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi dan yang saya kasihi, saya ingin memulai renungan ini dengan dua cerita. Yang pertama adalah dari seorang ayah yang menanti dengan pengharapan selama 40 tahun untuk seorang anaknya yang tidak percaya kepada Tuhan. Cerita ini menjadi menarik karena anak itu adalah anak seorang pendeta. Biasanya orang berpikir atau meyakini kalau keluarga pendeta atau anak pendeta itu pasti anak-anaknya juga percaya Tuhan. Tetapi dalam pengalaman keluarga ini justru ada seorang anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Sang ayah berdoa 40 tahun lamanya. Mungkin itu usia atau umur atau waktu yang lebih lama daripada usia teman-teman yang hadir saat ini ya. Kecuali untuk saya dengan Kak Mul ya. Tetapi di luar kami berdua, kayaknya teman-teman belum nyampe ke 40 tahun. Padahal untuk menjalani hidup sampai saat ini kayaknya lama apa sebentar tuh teman-teman. Udah umur 20 atau 25 gitu ya, atau mungkin lebih daripada itu. Kan panjang banget tuh ya. 25 tahun kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Wih, panjang banget gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sang ayah itu terus berdoa dengan tekun dan menantikan anaknya akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, sang anak akhirnya percaya kepada Tuhan dan dia bersaksi pada saat kebaktian penghiburan ketika sang ayah meninggal. Ya, pada saat itu dia bercerita kepada semua yang hadir dan mengatakan bahwa walaupun saya ini anak pendeta tapi saya tidak percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak pernah melihat ayah saya berhenti mendoakan saya, tidak pernah berhenti untuk terus meminta kepada Tuhan agar saya percaya kepada Tuhan, dan dia melakukannya selama 40 tahun lamanya. Dan teman-teman, ternyata anak itu bukan cuma percaya loh, tetapi bahkan ia menjadi seorang pendeta dan melayani di Amerika Serikat. Itulah sepenggal cerita dari rekan pendeta almarhum Pobungyok, itu salah seorang pendeta GKI ya. Mungkin yang orang tua kalian atau mungkin opa, oma atau ongkong masih tahu nama ini ya. Jadi itu diceritakan justru di hari kebaktian penghiburan. Sang pendeta atau almarhum Pobungyok tidak berhenti berharap dan menantikan pengharapan kepada Tuhan dalam setiap doanya. Dan ia bukan cuma berdoa, tapi tetap berkarya, tetap melayani selama bertahun-tahun hingga akhirnya apa yang menjadi harapannya itu dapat terwujud karena Tuhan. Cerita yang kedua ini adalah pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya bersama dengan seorang ibu namanya Bu Ade, kami itu ditunjuk menjadi koordinator dalam pembangunan asrama di Tuapejat, Mentawai. Nah, ada salah seorang tim yang ditempatkan di sana untuk melaksanakan itu, sedangkan kami berdua sesekali datang ke sana, kemudian selebihnya tentu dari Jakarta. Nah, cara kita untuk dapat melaksanakan pembangunan adalah dengan bekerja sama dengan toko bangunan yang ada di sana, di Mentawai. Jadi, semua kebutuhan bahan-bahan bangunan itu disediakan gitu ya, nanti pada term tertentu kita membayar. Suatu sore saya ditelepon nih sama tim di sana namanya Jenap. Dia bilang, Bu Frida, kita udah waktunya bayar nih, hari ini gitu kan. Sekian dia sebut jumlah gitu ya, sekian. Ketika itu kemudian saya mengatakan, oke, nanti saya kabarin ya. Teman-teman, saya berdoa dan mengatakan, Tuhan tahu apa yang kami perlukan sekarang, tolonglah. Itu kejadian
itu Jenab itu telepon saya pagi-pagi dan kemudian terus saya berdoa lalu saya tetap bekerja ya tugas gitu ya sambil berharap-harap cemas nih gimana ya bisa nggak nih hari ini kami membayar hutang kami di toko bangunan pagi siang sore menjelang waktu-waktu yang sangat kritis sebetulnya ya sekitar 2 jam lah sebelum bank tutup itu saya sudah cemas sekali ya tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti punya jalan apakah uangnya tersedia atau ada kelonggaran dari pemilik toko bangunan untuk memundurkan waktu atau pembayaran. Kemudian saat itu tiba-tiba ada salah seorang menelpon saya anggota jemaat yang mengatakan ya ngobrol dulu gitu ya tanya gimana kabar saya lalu bagaimana kesibukan saya lalu dia bertanya Bu Frida masih bantu mentawai oh iya Pak masih gitu ya lagi bikin apa nih sekarang dia bercerita gitu sekilas apa yang kami kerjakan terus dia katakan saya bisa bantu apa Bu ya doain aja Pak supaya semuanya lancar saya katakan begitu selain doa apa Bu gitu kan ya terserah Bapak deh mau bantu apa nih dia bilang gitu saya bilang begitu dananya bagaimana Bu ya kalau mau bantu dana juga boleh dan oke, kalau gitu saya mau kirim ya Bu dia bilang dia minta nomor rekening saya kemudian udah mulai cemas-cemas nih ya wah ini akhirnya akan ada solusi begitu ya dari masalah yang harus kami atasi hari itu tapi saya kan tidak tahu berapa jumlah yang akan dikirimkan gitu kan dan kemudian sudah tinggal sekitar 1,5 jam lagi begitu ya lalu saya dapat pesan Bu saya sudah transfer ya gitu dia tidak menyebut berapa jumlahnya gitu. Dan kemudian saya coba lihat ternyata jumlahnya adalah jumlah yang persis seperti yang angka yang disebutkan Jenab kepada saya. Saya langsung telepon Jenab, saya katakan kamu tunggu ya, langsung tunggu di bank, saya sekarang akan transfer. Saya langsung ke daerah Melawai karena banknya itu hanya ada di 2 tempat, di Tanah Abang dan di Melawai. Saya berusaha secepat mungkin untuk bisa mencapai tempat itu karena itu masih relatif waktunya Jakarta agak macet begitu ya. Dan singkat cerita, akhirnya terselesaikanlah persoalan pada hari itu. Saya masih bisa mengingat bagaimana rasa deg-degan dan cemasnya ketika waktu demi waktu menanti apa yang akan terjadi dengan masalah yang kami hadapi. Tetapi ketika kemudian saya menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan apapun yang menjadi jawaban, saya percaya bahwa itu akan terbaik dan ternyata Tuhan punya cara yang tidak pernah saya dan tim waktu itu menyangka. Dan itu bukan kejadian pertama, tetapi ada beberapa kali kejadian yang terjadi seperti itu, sehingga akhirnya dengan modal atau dengan bekal hanya sekian ratus juta untuk membangun asrama, kami bisa menyelesaikan dengan lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, teman-teman, menanti dalam pengharapan itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman sehari-hari sebetulnya dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang tadi telah disebutkan oleh Zerlin mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pemuda atau bahkan juga sebagai anggota keluarga atau sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pekerja atau sebagai bagian dari bangsa ini sebetulnya ada banyak sekali hal-hal di mana kita sedang menanti. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan selama menanti itu dan penantian tersebut kita lakukan dalam sikap yang seperti apa? Hari ini kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth ketika mereka juga sedang dalam masa penantian. Apa yang mereka nantikan? Yang mereka nantikan adalah seorang anak yang mereka dambakan. Bagi orang Israel, bagi seorang laki-laki, maka punya seorang anak atau keturunan itu sangat penting karena itu akan meneruskan garis keluarga. Zakaria sangat mendambakan seorang anak. Tetapi waktu demi waktu, tahun demi tahun berlalu, ia belum juga mendapatkannya. Bahkan sampai kemudian usianya bersama dengan Elizabeth itu sudah melampaui waktu yang wajar atau umum untuk bisa mempunyai anak. Bahkan dikatakan Elizabeth itu mandul atau tidak bisa mempunyai anak. Saudara, apa yang Zakaria lakukan selama masa penantian itu? Teks kita mengatakan di sini bahwa baik Zakaria maupun Elizabeth hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Inilah sikap yang pertama-tama mereka lakukan selama masa menanti dalam pengharapan, yaitu menjaga hidup mereka sedemikian rupa sehingga hidup mereka itu benar dan menurut segala perintah Allah dan tidak bercacat dalam melakukan segala ketetapan Tuhan. Kemudian yang kedua, selain itu adalah Zakaria tetap bekerja, ia tetap berkarya, ia tetap melayani dengan tekun dan setia, melaksanakan tugas keimamannya. Ini sebenarnya tidak gampang ya. Saudara, dalam pengalaman sebagai pendeta, misalnya ketika saya mengalami sesuatu hal yang menjadi pergumulan dan doa begitu, kemudian datang anggota jemaat atau umat gitu ya, mempunyai suatu pergumulan yang serupa tapi tak sama begitu ya, pergumulan yang lain, tetapi tentu ingin sekali supaya doanya itu Tuhan kabulkan begitu ya. Ketika kita mengatakan ataupun menguatkan umat untuk tetap sabar, tetap setia, tetap bertekun, itu tidak gampang karena kita sendiri sedang ada di dalam pergumulan seperti itu. Apakah kira-kira yang menjadi jawaban Tuhan? Bagaimana Tuhan menjawab apa yang kita minta? Kalau kita tidak mengalami sesuatu pergumulan, mungkin enak saja bicara gitu ya. Oh ya udah sabar gitu ya. Ya udah tunggu saja. Ya udah santai aja gitu ya, nyantai aja. Nanti juga pasti Tuhan jawab. Tapi kalau kita sendiri sedang mengalami pergumulan di mana kok saya berdoa begitu lama kok belum dijawab, kok saya sudah berusaha yang terbaik kok belum juga dijawab, ya seperti tadi pengalaman almarhum Pak Bunjok tadi ya, 40 tahun itu waktu yang sangat panjang bukan? Nah, tetapi Zakaria tetap melaksanakan tugas keimamannya dengan setia. Beda dengan Imam Eli dengan Hana ya, kita sudah tahu cerita tentang Hana ketika ia berdoa kepada Tuhan dan Imam Eli melihat di bait Allah di mana Hana juga menangis dan bersikap demikian rupa sehingga kata Imam Eli dia seperti orang gila begitu ya, dan Hana mencurahkan isi hatinya kepada Imam Eli. Imam Eli mempunyai anak-anak, tetapi Zakaria tidak. Jadi kalau ada umat yang saat itu mungkin seperti dalam posisi Hana yang begitu ingin mempunyai anak tapi tetap tidak mendapatkan, sedangkan dia sendiri juga mengalami seperti itu, tentu itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi Zakaria tetap melaksanakan tugas keimamannya dengan setia, dengan tekun, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ketika hidup kita bukan dalam kondisi ideal, tidak mudah untuk tetap setia dan melakukan hal-hal yang Tuhan ingin. Tidak mudah tetap bersyukur, tidak mudah tetap setia, tidak mudah tetap bekerja dengan baik. Tetapi Zakaria memberikan kepada kita sebuah contoh bahwa sekalipun sebagai imam tidak selalu yang dia minta Tuhan berikan, bahwa sebagai seorang imam dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan tidak selalu hidupnya mulus, tidak semua yang dia inginkan tercapai, tetapi ia tetap menunjukkan, perlihatkan hidup yang berkenan kepada Allah dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan setia. Dan akhirnya Tuhan memberikan apa yang menjadi pengharapan Zakaria. Melalui seorang malaikat bernama Gabriel, kepada Zakaria disampaikan bahwa ia akan mempunyai anak laki-laki. Saudara, ketika dalam penantian yang begitu panjang itu terjadi, lalu tiba-tiba ada kabar seperti itu, maka kita bisa maklum, kita bisa mengerti kalau Zakaria bilang, mana mungkin gitu ya, dia tidak percaya, itu sangat manusiawi sekali. Tahun demi tahun ditunggu, bahkan sekarang sudah lewat usianya. Elizabeth juga dikatakan mandul, mana mungkin gitu kan. Sangat masuk akal sikap yang diperlihatkan oleh Zakaria bahwa ia tidak percaya. Dan ini yang luar biasa. Ketidakpercayaan Zakaria tidak mengubah rencana Tuhan. Ketidakyakinan Zakaria tidak membatalkan rencana Tuhan. Jadi walaupun kita tidak percaya, kita tidak yakin, tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, maka rencananya itu akan terjadi. Dan karena itu kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita rindukan dan kita inginkan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu, apa yang kau alami kini mungkin tidak dapat kau mengerti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tetapi yang penting, Tuhan tidak memberi ular beracun pada yang minta roti. Indah semua yang Tuhan beri. Tuhan sedang merendah, dan cara Tuhan merendah dan waktu Tuhan merendah memang tidak selalu mampu kita pahami.
Tapi satu hal yang sudah pasti, bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti adalah yang terbaik dan terindah kepada kita. Dan ketidakpercayaan kita, ketidakyakinan kita, kelemahan kita tidak membatalkan rencana dan janji Tuhan. Dan inilah yang Zakaria alami. Walaupun dia tidak percaya, dan sebagai akibat tidak percaya dia harus menjalani kebisuan beberapa waktu lamanya, tetapi kalau Tuhan bilang jadi, ya jadi gitu ya. Dan ini bukan sebuah pengalaman pertama. Pada waktu dalam kitab Kejadian kita membaca juga kisah mengenai Sarah dan Abraham. Mirip sekali cerita ini. Mereka sudah lanjut usia dan Sarah tidak mungkin melahirkan anak. Tapi kalau Tuhan bilang bisa, ya bisa. Gitu. Hana juga mandul. Bertahun-tahun dia tersiksa menderita karena merasa dizolimi gitu ya dengan madunya begitu ya, dengan istri yang lain dari suaminya. Tetapi Tuhan katakan bisa, ya bisa. Dan kemudian lahirlah Samuel. Maria belum mempunyai seorang suami. Tetapi kalau Tuhan bilang bisa, ya bisa. Dengan Roh Kudus ia mengandung untuk melahirkan Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita membaca, sekalipun Zakaria sudah lanjut usia bersama Elizabeth, walaupun Elizabeth mandul, kalau Tuhan bilang bisa, bisa. Nah, apa yang kita belajar dari sini, teman-teman? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan mempunyai sebuah pandangan, rancangan tentang hidup kita sekarang dan masa depan kita dengan begitu indah dan terbaik. Apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan hal yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa melakukannya atau mewujudkannya. Hanya dalam segi cara dan waktu, kadang kita tidak bisa memahami. Kita kadang-kadang tidak bisa tahu gitu ya. Tapi tidak soal. Yang penting adalah selama kita menanti, apa yang kita lakukan. Selama kita menunggu, apa yang kita kerjakan. Dan Zakaria mengajar kita bahwa saat kita menunggu, lakukan sesuatu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap berkarya, tetap bekerja dengan setia. Marilah kita kerjakan pekerjaan Tuhan dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang kita perlukan. Mari kerjakan apa yang menjadi tugas kita dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk kebaikan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan merancang, ketika Tuhan merendah hidup kita, maka selalu yang terbaik pada waktu yang indah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apa yang dialami Zakaria dan Elizabeth di minggu Advent terakhir ini meneguhkan kita bahwa apapun yang sedang kita nantikan, apa yang sedang kita nantikan, pekerjaan yang diidam-idamkan, pasangan hidup yang dinanti-nantikan, atau apapun yang lain yang sekarang sedang ditunggu-tunggu, penyembuhan dari kondisi kesehatan mungkin, sebuah cita-cita yang sudah dibangun dan akan diwujudkan. Percayalah kalau semua itu kita serahkan pada tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin kalau Tuhan berkenan. Dan karena itu biarlah apapun yang menjadi doa kita, biarkan Tuhan bekerja menurut cara dan waktu Tuhan. Bagian kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan dan tetap bekerja, berkarya, melayani dengan setia. Pada saatnya, pada waktunya, apa yang akan kita terima dari Tuhan adalah yang terbaik. Teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya pengalaman iman kita hari ini dan hari-hari selanjutnya akan selalu menguatkan kita. 2021 akan segera selesai. Kita tinggalkan tahun ini dengan semua cerita-cerita iman yang kita alami. Mungkin kita pernah berpikir, selamat nggak saya dari COVID ya? Ketika banyak orang kemudian, banyak yang lebih dulu pulang ke rumah Tuhan. Bahkan kadang tanpa dihantar oleh keluarga. Kita bertanya, kapan giliran saya? Apakah saya kena COVID? Kalau saya sudah kena COVID, apakah saya akan sembuh? Tapi kita sudah sampai di hari ini dan kita masih ada, kita masih beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Maka percayalah bahwa ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kita
menurut waktu dan cara Tuhan yang indah dan terbaik. Tetaplah menantikan dalam pengharapan, tetaplah bekerja, tetaplah melayani, tetap lakukan yang terbaik, supaya hidup kita boleh menjadi kehidupan dan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengikat pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman Kasturi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Kata Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya, teman-teman, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Berikut untuk pokok-pokok doa syafaatnya. Yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan jemaat GKI Samanhudi. Yang kedua, untuk teman-teman pemuda agar dapat menjadi pelaku firman hari ini. Selanjutnya, kita juga mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita dari permasalahan politik, ekonomi, sosial, cuaca, dan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Terus selanjutnya kita juga mau berdoa untuk bencana alam yang sedang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti banjir di Bali, di NTB, Makassar, dan juga erupsi Gunung Semeru. Selanjutnya kita mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan, dan ini rencananya di tahun depan itu ada booster ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tadinya sudah divaksin 2 kali bisa ikut vaksin lagi. Terus yang terakhir kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Kak Gita dan Samuel Wangsa di tanggal 16 Desember yang lalu. Oke, doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Frida. Baik, terima kasih. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu baik, yang selalu memberikan yang terbaik pula bagi kami anak-anak-Mu. Dan karena itu dalam rangkaian doa syafaat kami mau mengangkat dalam doa kami untuk para pemuda di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, berikan keteguhan hati, iman yang kokoh, dan kemantapan dalam setiap langkah hidup. Dan biarlah para pemuda boleh menjadi pelaku firman, baik firman Tuhan hari ini, maupun firman Tuhan yang setiap hari selalu Engkau berikan kepada kami. Kami doakan kesehatan jemaat GKI Samanhudi di masa pandemi ini secara khusus. Tuhan tolonglah, biarlah kami semua dapat menjaga kesehatan dengan baik, memperhatikan kebutuhan tubuh kami, akan makanan yang kami makan ataupun minuman yang kami minum, akan setiap hal-hal yang baik untuk masuk dalam pikiran hati kami yang semuanya boleh mempengaruhi kesehatan kami, untuk mengatur istirahat kami, dan segala sesuatu yang dapat menunjang kesehatan kami. Tuhan mohon berkat-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa bagi bangsa negara kami dalam segala persoalan, permasalahan yang dihadapi, baik itu menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, juga menghadapi cuaca yang terjadi pada saat ini,
dan juga pandemi COVID yang masih berlangsung. Tuhan, hikmat-Mu bersama dengan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh staf menteri dan seluruh pemimpin bangsa ini, berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mengedepankan apa yang terbaik bagi kepentingan seluruh bangsa. Biarlah dengan hikmat-Mu kami semua dapat bukan hanya bertahan dan mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa ini, tetapi juga dapat melewatinya dan membangun bangsa ini dengan menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih kuat. Kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam bencana yang saat ini sedang terjadi, baik bencana banjir di beberapa tempat, Bali, NTB, di Makassar, juga saudara kami yang sedang mengalami musibah karena erupsi Gunung Semeru, dan berbagai bencana lain Tuhan yang mungkin terjadi di berbagai tempat di negeri ini. Ya Bapa, biarlah semua masyarakat, terutama yang terkena dampak korban bencana alam, dapat tetap bertahan. Mereka juga dikuatkan dan diteguhkan selalu, dan segala kondisi mereka yang buruk dapat diatasi dan ditopang oleh banyak pihak, pemerintah maupun juga sesama masyarakat yang terkutuk hati dan terpanggil untuk saling menguatkan. Engkau juga yang memakai tangan-tangan yang peduli untuk boleh meringankan penderitaan mereka, juga memulihkan segala kondisi mereka. Ya Bapa, sekalipun berbagai bencana terjadi, biarlah kami boleh terus melihat kepada Tuhan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan melakukan bagian kami yang terbaik. Kami juga bersama-sama mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Tuhan, ada banyak sebagian masyarakat yang masih belum menerima vaksin dan semua proses masih berlangsung. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga pada saatnya semua bagian masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin. Kami juga doakan rencana pemerintah untuk memberikan vaksin booster di tahun mendatang untuk seluruh masyarakat. Biarlah semua rencana itu dapat terjadi dan berjalan lancar dengan baik. Kami juga bersama-sama mau bersyukur untuk dua teman kami, Gita dan Samuel Wangsa, yang pada tanggal 16 Desember kemarin boleh merayakan ulang tahunnya. Kami sungguh berbahagia mereka di tengah-tengah kami, menjadi bagian keluarga besar pemuda GKI Samabudi. Berkatilah mereka Tuhan, berikan kesehatan, hati yang gembira, panjang umur, dan berbagai hal-hal yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, biarlah terwujud sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang baik. Kami doakan keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Kami doakan juga mereka untuk diberkati manapun Tuhan tempatkan, dan biarlah apapun yang Tuhan boleh berikan sebagai pengalaman iman kepada mereka, semakin menguatkan mereka untuk mengalami Tuhan dalam sepanjang hidup yang Tuhan percayakan kepada kita maupun kepada Samuel Wangsa. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Baik yang sudah terucap maupun setiap doa yang kami secara pribadi panjatkan dari hati kami yang paling dalam. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, teman-teman pemuda, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat Tuhan hingga saat ini, khususnya anugerah keselamatan Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Biar Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk memberikan yang terbaik dari milik kami, kompetensi kami, waktu kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita boleh diingatkan kembali ya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Frida di saat kita menanti, kita cukup mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Seperti hidup benar di hadapan Tuhan, terus bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan. Dan nantinya Tuhan juga akan berkarya dalam hidup kita. Kita tetap harus percaya dan memiliki pengharapan bahwa apapun yang terjadi pada kita, Tuhan akan selalu menjaga kita. Jika dulu Tuhan menemani kita, menemani berjalan ke saat ini, maka Tuhan yang sama juga akan menemani kita berjalan menuju masa depan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanku kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Kebaktian kita sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Jangan keluar dulu karena akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama untuk kebaktian pemuda minggu depan masih di jam yang sama di tanggal 26 Desember dengan tema Natal, merayakan dan mewartakan kabar sukacita yang akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Untuk petugasnya, untuk pelayan firmannya Pendeta Samuel Akihari, penatuanya Penatua Rudi, liturgosnya ada Felicia Karta dan Arisa, pemusiknya Gracia, song leader Madeline dan Edward, multimedianya Wahyu, publikasi Novia, editor audionya Erna. Selamat persiapan ya teman-teman untuk minggu depan. Selanjutnya, untuk pelayan hari ini, pelayan firmannya tadi dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang. Terima kasih Bu Frida. Untuk penatuanya ada Penatua Mulyawan, liturgosnya saya Zerlin, pemusiknya Noah, song leader Evel dan saya juga, multimedia Vito, publikasi Novia, editor audionya Andrew. Terima kasih rekan-rekan semuanya untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya, nah ini kita ada undangan nih teman-teman dari Natal Klasis yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 26 Desember jam 11 siang dengan tema Rejoice in Hope yang akan dilayankan oleh Pendeta Yael dari GKI Muara Karang. Jadi abis tadi kebaktian kepo langsung pindah Zoom ikutin Natal Klasis. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita ada titipan, teman-teman. Kita juga ada undangan juga nih dari Komisi Musik GKI Samanhudi untuk teman-teman yang tertarik nih ikut electronic organ. Nah, ini bisa diikutin juga nih. Untuk infonya tadi ada perubahan, sebentar ya. Tadi aku baru dapat infonya, ini ada revisi jam. Jadi kalau yang di Jarkom itu belum diupdate sepertinya. Jadi ini eksplorasi elektronik organ. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar di pembinaan ini. Tadi ini jadinya untuk waktunya adalah di Sabtu tanggal 8 Januari 2022 di jam 4 sore atau hari Minggu 9 Januari 2022 jam 1 siang. Nanti pembinaan ini akan ada teori dan praktek dan akan dibawakan oleh saudara Albert Dale. Beliau adalah salah satu pemusik yang melayani di GKI Samanhudi. Gitu. Oke, nanti untuk info lengkapnya ada di Jarkom ya, di Jarkom Pemuda. Selanjutnya, nah ini ada teman-teman yang ulang tahun nih, ada Kak Gita dan Samuel Wangsa. Kayak tadi aku ngeliat ada Sam Wang nih di sini. Ada nggak orangnya? Happy birthday ya Sam? Happy Nggak birthday, ada orangnya. Happy birthday, Sam.
Nah, ini nanti juga bisa dijapri ya teman-teman, kalau ada yang belum mengucapkan di Jarkom bisa dijapri ke Kak Gita dan Samrawangsa. Selanjutnya, ya selamat hari Minggu. Jangan keluar dulu karena kita akan ada foto-foto. Boleh on cam semuanya ya. Di on cam. Oh, ini ada Bapak yang ulang tahun nih di sini. Wahyu belum, Karisa, Fani, ada Cike Swanti. Oke, Tito, boleh? Kopok Tito. Oke, bentar. Chatnya mana ya? Oke ya, aku foto dulu. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya, makasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Untuk yang bertugas kita akan ada evaluasi dulu ya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu.